Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja cuy. Jadi balik lagi sama aku di sini channel Neko Vlog. Jadi video kali ini aku mau berbagi tips dan informasi ke kalian tentang gimana cara untuk pemeliharaan ikan gulper catfish gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja mulai videonya. Oke cuy, jadi di sini aku memelihara ini kebetulan di tank ukur 100 x 40 x 40 dengan settingan filtrasi dengan menggunakan filter talang atau filter kaca atas gitu. Filter yang tak pakai filter pada umumnya, dengan media pakai batu apung, bioring, biobal sama kapas saja gitu. Dan sedikit batu main ala-ala gitu kan. Dan di sini aku melihara ikan gulper catfish ini karena aku punyanya tank yang nganggur ini di ukuran tank 1 meter 40-40, ya udahlah. Aku akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeliharaan di tank sebesar ini aja gitu kan. Dengan apa ya? Dengan settingan yang ala kadarnya. Jadi settingan kayak gini doang. Ini aku kasih beberapa daun ketapang sama aku kasih tempat untuk sembunyi, dan ini ikan-ikan yang di sini ini bukan sebagai pajangan tapi untuk dalam tanda kutip sebagai pakan dari ikan gulper catfishnya aja gitu. Gulper catfishnya sebenarnya ada di sana. Nah, ini dia wujud dari gulper catfishnya. Ini aku dapat di ukur sekitar 11-12 cm begitu. Dengan kondisi yang kayak gini. Aku agak bingung sih ini. Karakter ini lucu loh. Oke cuy, karena agak susah untuk dapetin footage-nya ketika ikan itu di akuarium, jadi dia sembunyi terus, jadi makanya tak giniin dulu lah untuk sementara gitu kan, untuk video aja. Jadi untuk memelihara ikan catfish ini sebetulnya itu sama kayak ikan-ikan pada umumnya, nggak ada penanganan khusus gitu. Dan untuk dari penampakan catfishnya sendiri kayak gini, untuk dari gulpernya ya tipe ikan yang mulutnya gede banget, bahkan selebar mukanya itu sampai gede banget lah ini. Jadi ya bisa kebayang lah kalau dia makan bisa seukuran tubuhnya, ya memang wajar karena memang mulutnya segede itu kan gitu. Dan kalau sebelumnya kalian notice, ini untuk gulper catfish sendiri karakternya memang matanya memang agak-agak berkabut gitu. Jadi memang normalnya kayak gitu, karena aku lihat dari beberapa punya orang juga memang matanya berkabut. Jadi memang itu hal yang normal, bukan karena ikan-ikan minus sih ya, soalnya harganya mahal coy anjir. Ini mungkin sekitar 11-12 cm gitu kan pas pertama kali aku ukur gitu. Ini karakternya tipe-tipe catfish sih, yang tipe-tipe ikan-ikan dasar yang suka sembunyi dan nungguin mangsanya dekat. Jadi dia tipe-tipe ikan yang mager, lebih suka nunggu makanan daripada nyari gitu kan, kayak pengangguran anjay. Kalau sebelumnya kalian penasaran gimana tekstur kulitnya itu, kayak kalian megang agar-agar jelly, nah itu rasanya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak licin-licin gimana gitu kan. Bukan tipe ikan yang gampang stres, soalnya aku pernah lihat ikan gulper catfish ini dikasih makan dengan cara diloloh ini, yo itu urip-urip buaya itu aneh, keren lucu gitu. Oke cuy, sebenarnya untuk melakukan pemeliharaan ikan gulper catfish sendiri nggak perlu tank yang seukuran 1 meter. Tank yang kecil-kecil pun sebenarnya juga udah lebih dari cukup lah untuk memelihara mereka. Malahan itu lebih disarankan gitu kan, dikarenakan untuk ikan gulper catfish sendiri dia tipe ikan yang nggak doyan berburu, jadi nggak doyan cari-cari makanan. Jadi dia tipe ikan yang lebih suka nungguin cuy. Jadi tipe ikan yang diem, dan ketika makanan atau ikan itu lewat dia baru mau memakannya gitu. Jadi tank yang kecil ini akan lebih mempermudah si gulper catfishnya ini dalam mencari makanannya gitu kan. Kalau seumpamanya ditaruh di tank ukuran segini, dia akan lebih kesusahan nih untuk dapetin makanannya gitu. Jadi untuk disarankan sih sebenarnya di tank yang lebih kecil, tapi karena memang di tempatku adanya ukur 1 meter, makanya aku taruh di tank ukur 1 meter aja dulu gitu, untuk sementahun lah gitu. Sekalian untuk kedepannya entah mau nanti membuat tank khusus untuk dia atau memang selamanya di sini, ya nggak tahu lah untuk kedepannya gimana gitu. Cuman untuk sementara tak taruh di ukur tank 1 meter dulu gitu. Dan untuk sistem filtrasi sebenarnya nggak perlu pakai mesin. Jadi dia tipe catfish ya sebenarnya nggak begitu rewel dan nggak begitu susah untuk dipelihara gitu kan.
Bahkan ada yang memelihara dia di tank ukur 50 30 30 dengan filtrasi pakai model biofoam doang gitu. Kalau semuanya kalian penasaran atau belum tahu biofoam itu kayak gimana, itu biofoam kayak gini. Jadi cuman model aerator doang gitu kan. Cuman harus lebih sering untuk ganti airnya gitu kan. Paling enggak selama 3 hari sekali atau 2 hari sekali ya kuras aja sekitar 10-20% ganti air baru gitu kan. Intinya sama kayak ikan-ikan pada umumnya. Jadi ya jaga kualitas air dan biar air yang merawatnya kan gitu. Dan untuk selama aku memelihara ikan gulper catfish sendiri, trouble-nya pernah sekali doang. Itu karena di rumahku kan suhunya dingin, jadi di daerah pegunungan suhunya dingin. Dia pernah kena WS sekali, white spot gitu kan. Tapi penanganannya nggak begitu susah, jadi cuma tak kasih heater, daun ketapang, sama tak kasih akriplavin dikit gitu, tanpa garam. Soalnya dari share sebelumnya titip pesan, ketika ikan yang dilalah nanti dalam tanda kutip kenapa-napa, kena trouble, kena jamur, disarankan untuk nggak pernah, jangan pernah ngasih garam gitu. Dikarenakan karena apa? Karena ikan catfish sendiri kan dia kan tanpa sisik, jadi langsung selaput gitu. Dan ketika pernah tak pegang itu selaputnya bener-bener kayak jelly, jadi kayak agar-agar gitu. Jadi menurutku pribadi kalau ikan catfish gitu dikasih garam nanti akan ngebuat dia malah stres karena lepas lendir gitu kan, karena dia kan nggak punya pelindung lain di badannya selain selaput lendirnya itu. Jadi dia kulitnya lebih sensitif gitu lah. Jadi kalau seumpamanya kalian memelihara ikan jenis lele apapun, terutama gulper, kalau dilalah kalian apes kena WS, jadi lebih baik cuma dikasih akriplavin dikit, heater sama daun ketapang aja gitu. Jadi jangan pernah dikasih pakai garam. Jadi cukup pakai tiga itu aja udah lebih dari cukup, begitulah kira-kira. Dan untuk makannya sendiri sebenarnya bukan tipe ikan yang ribet. Jadi karena dia uniknya adalah bisa memakan seukuran badannya, tapi aku pribadi nggak pernah ngasih dia makan ikan yang ukurannya lebih gede dari dia gitu kan, atau malah seukuran, nggak pernah. Jadi aku lebih memilih pakan yang ukurannya setengah dari badan dia aja gitu. Jadi biar dia nggak begitu kesusahan dalam memakannya gitu kan. Dan untuk memeliharanya sendiri, untuk pakannya sendiri ya, maksudnya untuk pemilihan pakan sendiri, hindari ikan yang berduri kayak nila, kayak mungkin pokok lele gitu, mungkin lebih dihindari aja karena dia kan punya patil, punya sisik atau punya duri yang tajam gitu kan. Jadi lebih baik dikasih ikan komet, ikan nilem, atau beberapa ikan yang tanpa duri aja gitu, untuk menghindari si duri itu nyucuk perutnya gitu. Tapi kalau aku pribadi selama aku melihara ini, aku kasih dia ikan nila yang masih kecil gitu, yang ukur mungkin sekitar 5 cm. Itu untuk durinya aku potong, jadi duri atasnya itu, duri tajam itu aku hilangin, baru aku cemplungin gitu. Sore atau siang tak kasih, malam dia makan, pagi udah nggak ada, jadi perut udah buncit, jadi dia udah makan gitu. Dan sebenarnya untuk pakan sendiri, dia kayaknya lebih doyan ikan-ikan yang berwarna lebih terang daripada ikan-ikan yang lebih gelap gitu. Soalnya ketika tak kasih ikan nilem pun juga kayaknya nggak ada yang berkurang gitu daripada aku kasih ikan nila gitu. Jadi mungkin lebih disarankan memang ikan-ikan yang ukurannya lebih gede, yang agak gedean, sama ikan yang berwarna gitu doang. Tapi kalau ikan-ikan yang hitam kayak gini kayaknya kurang suka sih, kurang tertarik gitu. Jadi mungkin cukup sekian aja video kesempatan kali ini. Semoga videonya menjawab keresahan kalian, semoga videonya membantu, dan ya sampai ketemu di video selanjutnya. Gitu aja, sampai ketemu.